pendirian sebuah CV itu nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya ngambil dari keluarga atau dari teman. Dalam artian orang yang menjadi direktur dan wakil direkturnya itu, kalau mungkin direkturnya Amanah ini atau Arab ini, dan wakil direkturnya bisa saja istrinya atau temannya atau anak buahnya gitu ya, atau koleganya gitu ya, atau mungkin Yusuf Mansur sendiri. Kita nggak tahu karena sampai saat ini saya belum lihat sih apakah CV ini didirikan Arab ini dengan siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ada berita terbaru tentang kasus properti ya, CV Kaisy Al Mansur menurut keterangan. Jadi teman-teman bisa dicek lah di channel Toiba atau di Jia TV, mengabarkan bahwasanya kasus ini dalam proses pemanggilan saksi. Jadi ada BAP, para saksi dimintai keterangan ya, biasanya itu BAP gitu. Di sana mereka menjelaskan ada keterkaitan antara si Haji Amanah ini atau Arab ini dengan Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur mengambil alih atas pembayaran atau misalkan gagal propertinya gitu ya, yang artinya sebenarnya kasus ini bisa dikatakan perdata, juga bisa dikatakan pidana, karena barangnya nggak ada, uangnya pun raib gitu ya. Tapi CV-nya ada gitu, jadi ini bisa perdata dan bisa pidana. Nah, cuma karena jangka waktunya ini cukup panjang, jadi ini kasusnya dan orangnya menghilang, jadi kasusnya ini bagusnya memang pidana. Ya teman-teman, sebelum saya menjelaskan lagi tentang bagaimana sih sistem bisnis properti ini, nanti kita akan ungkapkan ya. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Hari ini sudah mulai polisi melakukan pemeriksaan terhadap klien saya. Hari ini tuh dipanggil, ada beberapa orang yang dipanggil, namun yang bisa hadir tuh baru 2 orang. Hari ini dimintain keterangan untuk menjelaskan kronologis kejadian yang penipuan yang menimpa Mas Heri dan Mas Priyo. Hari ini yang datang Mas Heri dan Mas Priyo. Kebetulan Mas Priyo tadi setelah di BAP yang pertama dimintai keterangan yang pertama karena ada tugas kantor, setelah dimintain keterangan langsung pulang ke kantor dulu. Sementara Mas Heri di BAP yang kedua, jadi sehingga hari ini masih ada di sini jam-jam ini gitu. Intinya adalah dimintain keterangan berkaitan dengan kejadian yang menimpa pada klien saya gitu. Oke Pak, Yusuf Mansur kita tahu Pak, ini kan juga cawe-cawe ikut cawe-cawe Pak dalam perkara bersama Pak. Nah, ya. Ini apakah Yusuf Mansur juga akan perlu diikut sama tentu ya, karena kan di sana disebut memang ada keterkaitannya ya, ada kaitannya dengan Yusuf Mansur yang ingin men-take over seluruh permasalahan Haji Amanah atau Arab ini. Mereka yang akan menyelesaikan. Tapi kenyataannya setelah itu jadwal penyelesaian dibuat akan diselesaikan dalam jangka 1 tahun, tapi ternyata sudah lebih dari 3 tahun tidak terselesaikan. Sehingga klien saya ada 22 orang minta bantuan kepada saya, membuatlah laporan polisi di Polda ini Mas. Hari ini baru 2 orang yang diperiksa berkaitan dengan kronologis dan kejadian yang dialami oleh klien saya. Ya, berarti selanjutnya ada beberapa konsumen lagi yang akan kamu dibayar? Iya, jadi konsumen yang memberikan kuasa itu masih ada 20 orang lagi yang akan dipanggil. Dan dalam waktu dekat ini mungkin 1 hari akan diperiksa 3-5 orang. Kemudian setelah itu nanti pemilik tanah yang diklaim bahwa itu tanah perumahan milik Kaisy Al Mansur begitu. Ya. Juga seterusnya mungkin pihak Arab juga akan. Iya.
setelah nanti pemilik tanah dipanggil juga, kemudian terlapor juga dipanggil, kemudian bagaimana keterangan Arab itu, siapa-siapa yang terlibat juga akan dipanggil tentu gitu. Tapi kan sejauh ini Arab ini tidak diketahui keberadaannya, Pak? Bukan tidak diketahui keberadaannya, sebenarnya masih diketahui keberadaannya, cuman kan tidak bisa juga misalnya para pembeli, para korban ini langsung datang memukuli, kan itu namanya hukum rimba. Biarkan saja ini proses hukum berjalan, kemudian nanti masalah keberadaan daripada Haji Amanah atau terlapor ini nanti biar polisi yang mencari. Dan ada beberapa konsumen juga, ada beberapa pembeli, ada beberapa korban juga yang tahu. Ya. Baik Pak J, diharapkan dengan pemeriksaan ini sehingga bisa terungkap siapa yang terlibat, Pak ya, termasuk Yusuf Mansur terlibat peranan apa dalam perkara ini, Pak ya? Iya. Jadi semua nanti akan diperiksa, kemudian nanti polisi akan dapat menyimpulkan siapa saja yang terlibat di dalam perumahan Kaisar Al Mansur yang diduga bodong. Dan kenyataannya DP sudah disetorkan, jumlahnya cukup banyak, perumahannya juga tidak diserahkan. Ternyata setelah kami investigasi bersama para korban, ternyata tanah orang lain begitu. Dan ada sebagian lagi, ada satu perumahan yang di sana sudah full dibangun semua. Menurut keterangan dari mantan RT, kemudian penduduk setempat, bahwa itu yang menguasai Yusuf Mansur. Dan saya juga mendengar informasi bahwa ada dugaan mengenai dokumen atau aset milik Arab ini dipegang atau ada dikuasai oleh Yusuf Mansur. Apakah benar seperti itu, Pak? Sebenarnya kan awalnya para korban ini kan memakai LSM dan itu sudah mendapat harta kekayaannya Arab berupa surat-surat berharga ya, ataupun tanah. Itu sudah dikantongi oleh mereka, apa saja asetnya, apa saja surat berharganya. Ternyata itulah yang menjadi pemicunya Yusuf Mansur masuk begitu. Dan mereka bersedia untuk men-take over segala permasalahan daripada Arab ini, akan mengembalikan, dan mereka membuat jadwal pengembalian. Ya. Dan itu langsung mencegah supaya konsumen ini tidak melakukan proses hukum itu, Pak ya? Betul. Okay. Dan ternyata konsumen kan juga begitu Yusuf Mansur masuk ingin men-take over, menjanjikan dalam jangka 1 tahun sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, konsumen kan diam hampir 3 tahun. Baru 3 tahun lebih ketemu ada yang telepon sama saya, lalu ketemuan, lalu buat laporan. Gitu. Oke, Pak Zeni, untuk pemilik tanah ini kan tidak mengetahui proses bahwa tanah tersebut ini diperjualbelikan oleh Arab. Nah, ini posisinya seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau pemilik tanah, kemarin ada 1 orang yang kita temui, kemudian ada penjaga tanah. Intinya bahwa kalau yang pertama itu tanahnya baru di DP, kalau nggak di DP kurang lebih 100 juta, tetapi rumahnya disuruh dirobohkan, kemudian kemudian dibangun di sana, lalu dijual kepada beberapa orang. Termasuk itu yang pertama itu adalah yang di DP 100 itu termasuk klien saya namanya Mas Priyo yang beli. Ternyata tanah itu karena hanya di DP saja dan itu mau dijual, oleh pemilik tanahnya diambil kembali. Dan sekarang pemilik tanahnya itu sudah meninggal, tapi anak-anaknya tahu karena ketika mereka negosiasi jual beli tanah ini, karena yang jual sudah tua, anak-anaknya ikut negosiasi, ikut menyaksikan. Dan mereka siap untuk memberikan keterangan kapan saja itu diminta, mereka siap memberikan keterangan di Polda. Ya. Saya dengar juga ada salah seorang atau beberapa konsumen ini yang bahkan sudah sampai meninggal, Pak ya? Iya, ada beberapa orang yang sudah meninggal. Termasuk salah satunya itu suaminya Bu Nining itu yang sudah meninggal, dan ada beberapa orang lagi yang meninggal. Mungkin ajalnya sampai di situ, mungkin juga pemicunya stres.
jadi mungkin bisa dibilang modusnya hampir sama seperti kata investor. Hampir sama, 11-12 ya, 11-12. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, jadi dari kasus tersebut ya diungkapkan bahwasanya sebenarnya ada yang mengetahui posisi si Amanah ini atau Arab ini, tapi orang ini kan nggak mungkin datang dan gebukin gitu katanya. Nah, memang kalau datang dan melakukan tindak kekerasan dan itu orang-orang ini malah kena pidana gitu. Walaupun yang satunya juga pidana, tapi pidananya berbeda gitu. Usul pidananya berbeda atau sebab akibatnya gitu ya. Nanti ya kayak motifnya apa gitu ya. Nah, ada bagusnya memang dilaporkan seperti ini gitu. Dan di sana disebutkan ada keterkaitan Yusuf Mansur ya. Soal keterlibatan lagi itu nanti di pengembangan penyidikan biasanya. Nah, sebenarnya nggak sulit juga mencari si Aman ini, karena Aman ini juga atau misalkan Arab ini juga punya keluarga. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut kasus ini memang tidak serta-merta bisa langsung ditindak karena orangnya nggak ada, jadi harus dicari dulu. Dan memang karena orangnya banyak, jadi orangnya banyak dalam artian orang yang tertipunya banyak, jadi memang ada saksi-saksi kunci atau misalkan orang yang jadi korban ini yang harus di BAP gitu semuanya. Ya, yang mewakili lah biasanya 20%-nya akan di BAP. Nah, kita kan mengetahui bahwasanya ini sepengetahuan saya dari keterangan itu kan CV-nya milik Arab. Nah teman-teman, pendirian sebuah CV itu nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya ngambil dari keluarga atau dari teman. Dalam artian orang yang menjadi direktur dan wakil direkturnya itu, kalau mungkin direkturnya Amanah ini atau Arab ini, dan wakil direkturnya bisa saja istrinya atau temannya atau anak buahnya gitu ya, atau koleganya gitu ya, atau mungkin Yusuf Mansur sendiri. Kita nggak tahu karena sampai saat ini saya belum lihat sih apakah CV ini didirikan Arab ini dengan siapa gitu, atau CV-nya pun nggak ada gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Untuk melihat lebih jauh apakah CV ini ada apa enggak, ya sebenarnya gampang juga sih, sebenarnya nggak sulit karena kan CV itu didaftarkan. Nanti biasanya ada permintaan keterangan domisili dari kelurahan. Ya gampang aja sih sebenarnya, kita tinggal minta ke RT setempat gitu, nggak sulit sih sebenarnya. Cuma kalau orangnya pergi nggak tahu kemana, ya nanti jadi tugas kepolisian ini jadi cukup lama gitu. Jadi wajar kalau misalkan kasus ini agak berjalan lamban kalau misalkan orang yang ada. Tapi saya katakan tadi, CV itu kan nggak sendiri. Arab ini ada dengan siapa? Gitu ya. Polisi ini nggak sulit nyari ada dengan siapa atau keluarganya bagaimana. Sangat mudah sebenarnya nyari itu. Cuma memang prosedurnya itu tidak bisa serta-merta polisi ini mengambil atau menyiduk orang tersebut gitu. Karena kan yang jadi aktor utamanya nanti si Arab ini gitu. Dan kita nggak tahu apakah posisi Yusuf Mansur ini menjadi aktor utama atau tidak, karena Yusuf Mansur ini juga dengan sengaja dia itu memobilisasi orang-orang tersebut yang mau melaporkan sehingga tidak terjadi gitu ya. Apakah ini Yusuf Mansur masuk ke sana atau enggak ya, saya nggak tahu gitu ya. Nanti tergantung ke penyidiknya itu sendiri memakai pasal apa atau di pengembangannya bagaimana gitu ya. Karena ya kita tahu polisi sekarang itu sebenarnya gitu ya, secara preventif itu mereka itu lebih suka mendamaikan sebenarnya, karena ya kalau bisa diselesaikan secara damai kenapa enggak. Tapi dalam kasus ini berbeda teman-teman, karena ini kasusnya sudah lama dan kasus ini merupakan kasus yang cukup besar sehingga untuk perdamaian itu akan sulit tercapai karena banyak yang sudah meninggal, dan yang sudah meninggal ini pastilah pewarisnya nanti ini yang akan kemungkinan menolak untuk perdamaian gitu, karena bukan soal uangnya biasanya gitu, karena kan kalau sampai meninggal itu ada sesuatu hal yang mungkin menyakitkan teman-teman.
Oke, jadi intinya amanah ini nggak sendiri gitu ya. Apakah itu dengan saudaranya, istrinya, temannya, koleganya, atau dengan Yusuf Mansur itu sendiri. Maka oleh karena itu, ya kewajiban teman-teman yang melaporkan ini nanti memberikan berkas itu secara lengkap gitu ya teman-teman. Karena saya nggak tahu apakah teman-teman ini akadnya bagaimana atau gimana. Yang jelas Pak J ini pasti tahu lah. Nanti Pak J ini akan memberikan keterangan kepada kepolisian. Ini akadnya seperti ini CV-nya ini gitu. Ini sistem pembayarannya. Tapi saya kasih tahu teman-teman. Ada beberapa kasus tentang properti syariah ya teman-teman. Misalkan sebagai contoh di daerah Purwakarta gitu ya. Properti syariah ini menempati membangun sebuah bangunan yang belum ada IMB-nya. Sampai sekarang tidak keluar sertifikatnya. Dan tidak tahu statusnya bagaimana nanti tanah itu atau misalkan bangunan itu. Nah, di tempat lain juga ada bisnis seperti kebun duren syariah, terus ada kebun kurma syariah. Sistem-sistem seperti ini yang biasanya mengatakannya begini, ini tanpa BI checking, tanpa ini bla 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 DP seperti ini. Terus beberapa kasus properti syariah di wilayah di Priangan Timur saya tahu, dan akhirnya DP-nya nggak ada, bangunannya nggak ada. Itu sering terjadi. Begitu juga kasus properti yang ada di Surabaya yang Yusuf Mansur itu sempat dipanggil di sana. Kita nggak tahu sebenarnya Yusuf Mansur terlibat atau tidak. Menurut kepolisian namanya cuma ditatut, tapi saya nggak yakin ya. Tapi ya saya nggak yakin bukan berarti saya meragukan kepolisian. Cuma saya pribadi sendiri nggak yakin kalau Yusuf Mansur nggak terlibat. Kok bisa gitu ya? Orang ini bilang kerjasama dengan Yusuf Mansur, tapi ya saya nggak tahu lah intinya. Jadi kasus-kasus seperti ini teman-teman harus berhati-hati kalau ada penawaran. Ini pembelajaran buat kita ya. Kalau ada penawaran sistem syariah atau properti syariah gini-gini yang tanpa tanpa BI checking atau apa, saya kasih tahu rumusnya. BI checking itu kalau misalkan teman-teman secara kondisi BI checking teman-teman itu dalam keadaan tidak baik, maka biasanya dalam 5 tahun itu ada pemutihan dari pemerintah untuk BI checking misalkan Anda pernah ngangsur motor tapi gagal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti BI checking teman-teman akan kembali normal, bisa digunakan juga setelah di masa itu. Ini kalau yang suka nginjem ya, kalau saya nggak suka nginjem sih, jadi saya nggak pernah mikirin BI checking itu. Kayak gitu ya teman-teman ya, ini cuma pembelajaran aja. Jadi satu sisi pembelajaran, satu sisi juga kita melihat progres perkembangan kasus ini. Dan kita tahu seperti video tadi bahwasanya Yusuf Mansur disebut di sana ada keterkaitan. Soal keterlibatan itu nanti urusan kepolisian dalam penyelidikan atau penyidikan ya teman-teman. Oke, sampai di sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.